Miris nasib Mbah Tupon Hadi Suwarno. Pria lansia berusia 65 tahun warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul diduga menjadi korban mafia tanah. Tanah Mbah Tupon seluas 1.655 meter tiba-tiba berubah menjadi sertifikat atas nama orang lain yang tidak dikenal dan menjadi jaminan di bank. Permasalahan berawal pada tahun 2020. Pada saat Mbah Tupon yang memiliki tanah seluas 2.100 meter persegi ini hendak menjual sebagian tanahnya seluas 298 meter persegi dengan harga Rp1 juta per meter kepada seseorang yang dikenalnya bernama BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun ketika Mbah Tupon hendak memecah tanah untuk diwariskan kepada ketiga anaknya, BR menawarkan diri untuk membantu mengurus sertifikat dengan biaya dari pembelian tanah yang belum dibayarkannya. Berbulan-bulan tanpa kabar, akhirnya pada bulan Maret 2024 Mbah Tupon dan anaknya didatangi pihak bank yang menjelaskan bahwa tanah seluas 1.655 meter persegi tersebut sudah masuk agunan bank atas nama orang lain dan akan dilelang oleh pihak bank. Awal-awalnya itu pertama kali kan Bapak nitipin sertifikat Pak Bibit itu. Nah terus tanggung balik ini sekitar 2 tahunan. Nah 2 tahunan itu Bapak pun matus-matus. Bapak itu mencari Pak Bibit, nanyain sertifikatnya itu gimana Pak kabarnya sertifikatnya itu. Kata Pak Bibit baru proses Pak. Tenang wae ditunggu wae baru proses pemecahan gitu. Nah, selang berapa bulan kemudian pihak Bank PNM itu datang ngasih kabar kalau tanah ini udah atas nama orang lain, atas nama Indah Fatmawati. Nah, terus dari pihak sana itu bilang sudah pelelangan pertama. Kasus Mbah Tupon yang menjadi korban mafia tanah sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 14 April lalu dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Adam Mardian, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, bagaimana perjuangan Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon mempertahankan tanah seluas 1.655 meter persegi yang ternyata jadi agunan dan terancam disita bank. Kami ajak Anda berdiskusi dengan para narasumber yang telah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah kuasa hukum Mbah Tupon, Anastasia Kiki. Kemudian kuasa hukum dari salah satu terlapor atas nama Bibit Rustamto, Aprilia Supalianto. Dan juga bergabung bersama kita Guru Besar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Nur Hasan Ismail. Selamat malam Mbak Kiki, Pak Aprilia, dan Prof. Nur Hasan. Selamat malam. Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mbak Kiki dulu. Mbak Kiki, Anda sudah resmi menjadi kuasa hukum Mbah Tupon? Ya, jadi baru tadi sore kami tim kuasa hukum berkumpul gitu ya untuk sekaligus memantapkan bahwa memang ini yang akan membela Mbah Tupon. Kurang lebih ada 10 lawyer yang bergabung untuk menjadi tim pembela Mbah Tupon. Ya, jadi baru hari ini, sore ini Anda ditunjuk ya, bersama 10 lainnya begitu? Iya, sebenarnya kalau mendampingi sebelum ini gitu. Jadi memang resminya baru mendampingi dalam hal konsultasi dan lain sebagainya ya. Tapi baru hari ini kemudian karena banyak yang juga mengeluarkan bantuan untuk Mbah Tupon, kami bersinergi, berkoordinasi untuk akhirnya secara resmi memang kami bersama-sama membentuk tim untuk mendampingi Mbah Tupon, gitu kira-kira. Anda atas nama pribadi dan rekan-rekan kuasa hukum lainnya tergabung dalam satu entitas lembaga hukum atau apa ini? Kami menamakan diri tim pembela Mbah Tupon gitu Mas, supaya kemudian posisi kami equal semua gitu, tidak memakai identitas salah satu kantor hukum, tapi kami memilih netral dan memilih nama tim kuasa hukum dari Mbah Tupon. Gitu. Ini inisiatif pribadi masing-masing penasihat hukum atau ada dorongan dari pihak-pihak tertentu, misalnya Pemkab Bantul dan sebagainya gitu? Tim ini terdiri dari saya sendiri inisiatif pribadi memang karena dihubungi oleh pihak keluarga. Yang lain dukungan dari mereka adalah
pusat bantuan hukumnya dari Partai Gerindra, yang satu kemudian ada lagi dari Pemkab Bantul gitu. Oke, Mbak Jadi ada Kiki, 3 entitas. artinya Mbah Tupon sudah menguasakan kepada Anda dan teman-teman ya, secara tertulis begitu? Iya, iya, iya. Lah bukannya Mbah Tupon itu buta huruf ya? Ya itu kan bisa dibacakan ya Mas teknisnya gitu ya. Kemudian surat kuasa dibacakan, nanti Mbah Tupon ketika kemudian setuju bisa membubuhkan cap jempol pada surat kuasa. Oke, Teknisnya seperti berarti kalau orang buta huruf itu tidak perlu tanda tangan tapi bisa cap jempol ya. Yang penting dibacakan dulu ya bisa. semua ya. Iya, dibacakan, Mbah Tupon paham betul tentang isinya, lalu kemudian bisa menyatakan persetujuannya dengan cap jempol. Ya ini kenapa saya tanyakan ke Mbak Kiki, tentu akan terkait juga dengan kasus yang Anda dampingi ini. Nanti Pak Aprilia dan Prof. Nur Hasan juga bisa memberikan pendapatnya. Sampai saat ini apa upaya hukum yang Mbak Kiki dan teman-teman lakukan untuk dalam tanda petik membela Mbah Tupon seperti yang Anda katakan tadi? Ya, sampai saat ini yang baru dilakukan adalah mekanisme pelaporan ke Polda seperti yang sudah disebutkan dalam berita, yaitu di tanggal 14 April sudah ada pelaporan ke Polda DIY. Dan pasal yang kami gunakan untuk pelaporan adalah pasal untuk penggelapan, kemudian penipuan, dan juga pemalsuan dokumen. Dugaannya seperti itu. Ada 3 pasal itu yang kami gunakan sebagai dasar hukum. Nah, sementara itu dan sekarang sudah berjalan untuk pemeriksaan saksi-saksi ya gitu. Dimulai dari kemarin sudah keluar surat perintah dimulainya penyelidikan. Ya. Lalu kemudian ada beberapa yang memang sudah dimintai keterangan sebagai saksi. Begitu kira-kira. Ya, Mbak Kiki, ini Anda melaporkan semuanya ini terlapor ada 5 orang ya, tolong dikoreksi ya. Yang pertama Bibit Rustamto, Triyono 1, Triyono 2, ya nama sama kan, kita pakai istilah 1 dan 2 saja. Kemudian Notaris Anhar Rusti, benar, dan nama yang ada pada sertifikat terbaru Indah Fatmawati, begitu? Iya, betul. Oke, Anda melaporkan ke 5 orang itu dengan dugaan 3 pasal yang berbeda tadi untuk 5 orang itu sama, penggelapan, penipuan, dan pemalsuan, begitu? Iya, iya. Tapi kan perannya bisa berbeda-beda, gimana itu Mbak Kiki? Ya, nanti itu tergantung dari proses penyelidikan dan juga penyidikan ya. Ini kan setelah para saksi nanti diperiksa, lalu kemudian ada gelar perkara, proses di Polda ya. Ketika kemudian sudah dinyatakan cukup, nah yang menjadi penyidikan. Nah, di situ prosesnya untuk didalami lebih lanjut, berikut juga dengan bukti-bukti yang ada gitu. Sehingga kemudian nanti Polda yang akan memutuskan bagaimana kemudian peran masing-masing dari para terlapor ini. Oke, Mbak Kiki, ini saya sederhana saja. Harusnya kan kalau mau laporkan orang itu kan harus sudah punya bukti-bukti kuat. Dasar hukumnya apa, kemudian kesalahan mereka itu apa. Ini kok kesannya laporin aja dulu semuanya, nanti biar polisi yang mensortir, sehingga nanti kemudian Anda memperbaiki, merapikan laporan Anda, begitu? Bukan juga begitu, karena kami juga secara kronologi kami juga sudah melihat ya bagaimana peran masing-masing dalam kasus ini gitu. Sudah memetakan itu jelas gitu. Tapi kan lalu kemudian kita juga mendukung proses hukumnya gitu dan juga mensupport dengan bukti-bukti yang kami punya seperti itu. Oke, kalau Anda melihat peran masing-masing, apakah bisa dikategorikan Anda dan tim kuasa hukum itu sepakat bahwa kelima orang ini melakukan konspirasi? Saya belum bisa memastikan karena ini prosesnya sedang berjalan ya, tapi dugaan awal kami demikian gitu. Jadi ada saling keterkaitan kalau dilihat dari kronologinya tentang peran masing-masing dan bagaimananya nanti pendalaman lebih lanjut ada di proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya gitu Mas. Oke, saya bergeser ke Pak Aprilia dulu. Pak Aprilia, klien Anda dilaporkan sama Mbak Kiki ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Terima kasih. Bahwa saya secara pribadi juga atas nama Pak Bibit ya menyampaikan ikut prihatin atas peristiwa yang dialami oleh Mbah Tupon ini. Tentu ini satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan bagi Mbah Tupon dan keluarga. Jadi begini. Pertama saya sampaikan senang ketika hari ini saya mendapatkan informasi bahwa pada akhirnya Mbah Tupon sudah menunjuk dan memiliki kuasa hukum. Ini satu perkembangan yang bagus
Karena yang mendorong keluarga Mbah Tupon untuk segera menunjuk lawyer ini kami, Mas. Anda Kenapa atau begitu? Pak Bibit, Pak Aprilia? Saya. Anda ya, sebagai kuasa Ya. hukum Pak Bibit, maksudnya Iya. yang mendorong Pak Tupon agar punya Oh, kuasa iya. hukum juga gitu? Itu saya sampaikan di hadapan forum mediasi pada tanggal 16 April yang lalu. Di Kenapa kelurahan? begitu? Di kelurahan. Ya. Kenapa begitu? Setelah saya mendengarkan forum mediasi pada tanggal 16 April itu, faktanya sebenarnya sudah sangat terang benderang, ya, tentang rangkaian peristiwa ini sejak awal tahun 2021 sampai kemudian tiba-tiba terjadi persoalan yang diketahui pada tahun 2025 ini, ya, sudah sangat jelas sebenarnya, ya. Di dalam forum itu, forum mediasi itu ada 2 kali, Mas. Pertama tanggal 14 hari Senin, ya. Yang kemudian kedua pada tanggal 16 hari Rabu. Di dalam forum mediasi itu ada yang disebut sebagai satu klarifikasi, penjelasan dari semua pihak. Dan tentu kami, ya, klien kami berkepentingan sekali untuk menjelaskan duduk persoalannya, asbabul nuzulnya, sampai kemudian kenapa Pak Bibit ada di dalam persoalan ini. Ya. Clear sekali. Pada tahun 2021, ya, Mbah Tupon itu berencana akan mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk kepentingan RT, Mas. Ya. Oke? Dan kemudian sebagian itu akan dipecah untuk anaknya, untuk bangun rumah anaknya. Oke? Datang kepada Pak Bibit. Karena Pak Bibit dianggap sebagai tokoh masyarakat, sebagai anggota DPRD, dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian Pak Bibit merespon itu. Nah, untuk kepentingan apa yang diinginkan Mbah Tupon itu kan dibutuhkan biaya. Ya. Sehingga sebagian tanah itu 290 kalau nggak salah itu ya, kemudian minta dibeli oleh Pak Bibit. Ya. Ini yang saya sampaikan ini adalah penjelasan di forum mediasi ya, yang dibenarkan oleh seluruh keluarga Mbah Tupon tanpa ada yang membantah. Ya, baik. Pak Aprilia, Ya. sebentar Pak. Saya belum lebih jauh ke substansi kasus hukumnya sendiri, karena Mbak Kiki tadi juga kayaknya sudah geleng-geleng. Cuma begini, maksud saya apakah langkah hukum yang Anda maksud ini Pak Aprilia, sebagai satu-satunya cara legal formal untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlibatan klien Anda begitu dalam sebuah konspirasi, begitu Pak Aprilia? Oh ya, tentu saja. Untuk bisa membuktikan tentang si A, si B, si C ini terlibat atau tidak kan pasti ada proses hukum. Ya, yang karena kita tidak mungkin butuhkan itu semua selesai di mediasi begitu kan, harus tetap lewat nggak mungkin hukum. kalau Oke. semuanya itu hanya digantungkan pada forum mediasi, itu nanti ya Mas hanya ngambang. Semuanya itu hanya bicara sesuai dengan versi masing-masing. Dan diingat ya Mas ya, saya kasih tahu di forum ini, yang menginisiasi untuk lapor polisi itu adalah Pak Bibit, Mas. Bukan siapa-siapa. Oke, baik. Kalau kebenaran Justru kan yang pasti punya mendorong versinya lapor masing-masing. polisi itu Pak Sebentar, Bibit. Mbak Ya. Kiki dijawab dulu tadi respon Anda. Iya. Gimana Mas? Mohon Ya, maaf. silakan nggak respon terdengar. Anda terkait dengan statementnya Pak Aprilia. Oke. Satu, untuk pembentukan kuasa hukum, ini jelas bukan saran dari Pak Aprilia gitu. Sebelum disarankan pun dari pihak Mbah Tupon itu sebenarnya sudah berusaha untuk mencari siapa yang kemudian mau menjadi kuasa hukum. Sempat ditolak di beberapa PBH juga gitu. Lalu kemudian memang saya baru bertemu dengan keluarganya Mbah Tupon, dan kemudian saya menyatakan bersedia. Nah, setelah viral, kalau kemudian ada Partai Gerindra datang, kemudian PMK Bantul datang, dan mereka juga ingin bergabung gitu. Nah, ini kenapa kemudian yang menyebabkan memang proses untuk pembentukan tim kuasa hukumnya ini lumayan memakan waktu. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang tadi statement bahwa memang yang kemudian menyuruh untuk melaporkan itu memang dari awal itu inisiatifnya dari kesepakatan bersama ya dengan juga Pak Triyono, waktu itu Pak Triyono 1 yang memang ikut ke Polda. Nah, awal mereka yang akan jadi pelapor Mas gitu. Jadi memang ada indikasi, kemudian dengan positioning ini tentu saja
ketika jadi pelapor nggak mungkin jadi terlapor kan gitu. Nah, Hmm. setelah berdiskusi dengan pihak dari kepolisian, maka pada saat itu juga diputuskan bahwa ya sudah ini Mas Heri itu anaknya Mbah Tupon yang akan jadi pelapor gitu. Nah, pada saat itu kemudian Mas Heri memutuskan untuk ya sudah ini semua yang dilaporkan semua gitu, nggak hanya Pak Triyono II itu saja, tapi juga semua karena ternyata dalam satu kronologi itu masing-masing memiliki peran gitu. Tadi disebutkan bahwa karena pertama kali yang dihubungi oleh Mbah Tupon itu adalah Pak BR gitu, yang dipercaya Mbah Tupon sebetulnya untuk bisa mengurus untuk pemecahan sertifikat karena tanahnya akan dipakai sebagai gudang gitu. Nah, kalau versi dari Mbah Tupon sendiri sebetulnya awal itu memang ada sebagian tanah yang mau dijual kepada Pak BR gitu ya, itu yang 298 itu gitu. Nah, sebenarnya itu pecahnya dari situ, lalu kemudian karena nggak ada akses jalan, meminta akses jalan gitu, lalu Ya. kemudian RT juga butuh untuk gudang gitu, nah baru Oke. kemudian dipecah Mbak Kiki, begitu. ini Jadi artinya kita kronologinya diskusi. agak berbeda dengan Saya kami. setuju. Dan saya bukan hakim ya, tapi dari diskusi Iya, kita iya. ini di paruh pertama saja Anda dan Aprilia tentu punya perspektif yang berbeda. Makanya Anda Betul. pasti setuju bahwa itu semua harus diselesaikan secara hukum, begitu kan? Betul, iya, siap. Oke, tapi Begini, Benar Mas. sekali. ya, sebentar. Mas. Saya ke ini dulu, ke Prof. Nur Hasan dulu. Prof, Oke. ini menarik. Saya akan minta pandangan profesional Prof. Nur Hasan Ismail terkait dengan kasus ini. Ini kan sebenarnya Prof, gara-gara mafia tanah, susahlah hidupnya seorang simbah berumur 68 tahun, sampai merepotkan juga dua orang kuasa hukum ini dan teman-temannya. Prof, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya kira banyaklah pembelajaran dari kasus ini. Sebenarnya banyak kasus yang lain yang bisa kita gunakan lah. Pertama gitu ya. Pertama adalah bahwa ternyata masih ada warga negara Indonesia ini yang belum sepenuhnya melek gitu terhadap hukum itu sendiri. Wabil khusus terkait dengan persoalan melek terhadap hak-hak yang dimiliki gitu. Jadi kalau orang punya tanah, haknya begini gitu. Jadi ini menunjukkan gitu, seperti Mbah Tupon ini ya dalam kondisi buta hurufnya itu ya tidak mungkin gitu bisa memahami sepenuhnya gitu hak-hak yang dimiliki terkait dengan tanah yang dipunyai oleh dia. Yang kedua yang bisa saya tarik dari kasus ini adalah ternyata pejabat-pejabat umum seperti misalnya notaris PPAT yang seharusnya berfungsi juga untuk memberikan penerangan kepada publik, kepada masyarakat. Ya. Tapi ternyata juga tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia jalankan. Sehingga memberikan penerangan kepada masyarakat, tetapi justru menggunakan kewenangan yang dimiliki itu untuk hal-hal yang tentu merugikan bagi orang lain. Dalam konteks kasus ini adalah Mbah Tupon. Gitu. Yang ketiga yang bisa saya berikan adalah karena ini berkenaan dengan sertifikat dan proses penerbitan sertifikat itu ya memang bisa saja tidak ada kaitannya dengan orang-orang lain, tidak ada kaitannya dengan pejabat notaris PPAT, tapi bisa juga langsung. Tetapi kalau itu melibatkan pihak notaris PPAT, apalagi misalnya ada penjual dan pembeli, mestinya kantor pertanahan juga bisa menjalankan fungsi pengawasan sehingga tidak sampai terjadi misalnya terjadi balik nama begitu melalui yang saya tangkap dari media itu sudah dilakukan jual beli dan kemudian sudah dilakukan pemberian hak tanggungan. Tentu
yang disertai dengan bukan hanya sertifikat hak atas tanahnya, tetapi juga ada sertifikat hak tanggungannya. Ya. Karena kemudian bank akan jadi itu yang saya bisa tangkap gitu sebelum masuk mungkin ke dalam kasusnya itu sendiri. Ya, baik. Yang katanya melibatkan ya apa yang sering belakangan disebut dengan mafia tanah. Ya. Saya kira itu Baik, apa baik, yang Prof. bisa saya sampaikan. Ya, baik Prof. Anda mengkritisi soal pejabat ya. Memang kata pejabat sama penjahat itu beda-beda tipis, Prof ya. Yang membuat perbedaan besar itu hanya hati nurani. Tapi kita tidak bahas itu lebih jauh. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita rehat sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.